Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Pada hari ini, 21 Februari 2025, adalah edisi pertama launching perdana dari podcast SMK YPD Tebing Tinggi, yang bagaimana kita berharap ke depan podcast ini bisa terus berkembang dengan konten-konten yang lebih menarik, yaitu seputar pendidikan. Sobat teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, buat para alumni, siswa, para orang tua murid, mudah-mudahan podcast ini bisa membantu kalian semua mengenal apa dan bagaimana SMK YPD sekarang dan ke depan. Dan pada hari ini spesial perdana, saya dengan Pak Jamil yaitu host yang nantinya akan bagaimana saya bisa menggali narasumber kita pada hari ini agar kita bisa lebih tahu, lebih detail mengenal tentang SMK YPD. Baik, pada pagi hari ini saya punya seorang narasumber yang spesial yang kita khusus undang untuk edisi perdana dari podcast kita pada hari ini. Baik, beliau adalah Ibu Adila MPD, yaitu Kepala Sekolah SMK YPD Tebing Tinggi. Baik, kita sama-sama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Jamil. Apa kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, gimana, Bu, aktivitasnya sekarang? Sehat? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Itu semua atas doa Bapak juga. Baik, termasuk. Terima kasih, Bu, sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti edisi perdana dari podcast SMK YPD, dan mudah-mudahan ini sesuatu kebanggaan buat kami. Baik, Ibu, pada edisi perdana dari podcast SMK kita pada hari ini, mungkin kita ingin lebih mengenalkan apa dan bagaimana SMK ini kepada seluruh siswa, kepada alumni, kepada masyarakat sekitar, agar mereka bisa lebih tahu bagaimana sih sebenarnya SMK YPD itu, di mana sih letaknya begitu. Baik, pada Ibu nanti akan saya tanyakan bisa lebih mengenal ya, karena tema kita hari ini adalah mengenal SMK YPD lebih dekat. Boleh, Bu, cerita sedikit tentang SMK YPD? Baik, Pak Jamil, terima kasih atas waktunya. Saya segan kali nih kalau yang membawa acara ini yang udah jam tayangnya udah luar biasa ini. Spesial memang, gimana kita bisa podcast ini bisa punya konten yang lebih baik. Oke. SMK YPD ini berdiri pada tahun 1962. Iya. Yang pada masa itu sekolah STM dulu namanya, sekolah menengah, sekolah teknik menengah. Ya, sekolah teknik. Itu satu-satunya SMK YPD lah yang berdiri itu pada masa itu masih di SMP 3. Oh gitu, ya. Ya. Jadi beribu muridnya, siswanya beribu. Kenapa? Karena sekolah-sekolah negeri belum ada, swasta pun masih langka, jadi beribu. Dari siswanya itu ada yang berasal dari Pispis, Pamela, Sukadamai, Penggalangan, bahkan ada juga yang dari Sungai Langge sampai kemari sekolah. Nah, itu perjalanannya sampai kami SMK YPD itu, STM YPD itu dulu menyewa madrasah di Simpang Pailombang itu untuk menampung siswa yang mendaftar di sekolah SMK YPD. Dan tetap sampai sekarang SMK YPD itu tetap membina siswa dengan 4 kompetensi keahlian. Jadi Bu, gini, agar ini sobat teman-teman kita semua bisa lebih tahu, kira-kira persisnya lokasi SMK YPD itu di mana, Bu? SMK YPD itu sekarang ini berada di Jalan Gunung Martimbang nomor 12, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan. Persis di depan Dejemat
Oh, dekat dari rumah makan apa Bu ya? Iya, rumah makan Takari. Oh iya, jadi sobat teman-teman semuanya kalau ingin lebih tahu ya Iya. persis nggak susah, nggak repot kalau mau ketemu. Karena bisa dari depan, bisa dari belakang, karena gerbang SMK YPD itu disengajakan supaya lebih mudah, 2 gerbangnya. Oh begitu. Dari depan jalan raya bisa, dari belakang pun bisa. Jadi gini Bu, ini kan namanya SMK dulu STM Bu ya. Iya. Kalau sekarang kan namanya SMK. SMK itu apa? Sekolah Menengah Kejuruan Bu ya. Terus Bu, kalau boleh tahu kira-kira ada berapa jurusan sekarang ini SMK-nya? SMK YPD itu ada 4 jurusan. Oh iya. Yang pertama itu membidangi teknik pemesinan. Itu disingkat kadang TP. Oh iya. Itu membubut, mengelas. Jadi semua yang ada fasilitas di SMK YPD, bagian misalnya pintu, jerja, meja, itu semua dikerjakan siswa kita beserta gurunya. Pertama TP Bu ya. Iya, teknik pemesinan. Yang kedua, teknik kendaraan ringan. Itu mesin mobil. TKR Bu ya. TKR. Itu jurusan tentang otomotif Bu ya. Iya, otomotif. Yang ketiga, teknik komputer jaringan dan multimedia. Itu bagian komputer. Jadi gini Bu, maaf ya sedikit, kalau misalnya seorang siswa memilih jurusan apa ya, TKR ya. Iya. Kira-kira nanti kalau mereka tamat itu bisa seperti apa itu yang kita harapkan dari siswa SMK YPD ini? SMK YPD karena dia kejuruan, sekolah menengah kejuruan, itu kan ada Pak. Kalau kita SMK YPD ya, kita kan bebas karena swasta. Jadi itu ada prakrim namanya, praktek kerja industri. Dia udah langsung di bengkel, misalnya ada itu kita MOU Auto 2000 ke Siantar dan ke Medan. Jadi tebing-tebing ini semuanya bengkel-bengkel yang besar, istana mobil, semua kita masuki. Jadi ada anak-anak kita ini dikirim keluar Bu ya? Iya, ada. Yang bekerja pun di automobil sudah ada. Oh, udah banyak. Iya. Iya. Ya? Itu teknik kendaraan ringan. Jadi kita berharapkan dari bisa mereka menjadi teknisi di bagian mobil. Terus tadi Bu ya, TP, teknik permesinan, TKR, kemudian apa lagi Bu? teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Ini bisa Bu cerita panjang ini tentang apa ini TKJ ini? Kalau TKJ dia untuk buat jaringan, tapi bisa karena di kita swasta juga, walaupun kurikulumnya memang teknik komputer jaringan basisnya, tetapi kita tambahi dengan multimedia, desain grafis, kita tambahkan di situ pembelajarannya, ya, supaya mereka jangan terfokus teknik komputer jaringan aja gitu. Jadi ini khusus anak-anak yang punya minat ataupun bakat tentang komputer. Iya, iya. Terus satu lagi itu apa ya? Teknik sepeda motor. Oh, sepeda motor. Iya. Teknik sepeda motor kita kerjasama dengan Indako Honda Medan. Wah, begitu Bu ya. Iya, jadi bengkelnya pun kita harus sesuaikan dengan Indako Medan. Oh, jadi sekolah SMK YPD itu ada kerjasama dengan Iya, Indako Medan. ada. Jadi kira-kira tujuannya apa ini Bu, tujuannya? Tujuannya supaya anak-anak kita apa sekarang berkembang, misalnya sepeda motor itu dari manual, sekarang sudah matic. Jadi Indako Honda itu dari Medan itu mengasihkan, boleh mengasihkan kurikulumnya yang kita ajarkan atau modul ajarnya sekarang dari mereka. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita memang belum bisnisnya keluar, kalau mau kereta atau sepeda motor siswa ataupun orang tua ataupun guru yang rusak sudah bisa diperbaiki di bengkel kita kan gitu. Backlipnya pun ada 5, seperti bengkel Honda itu bagaimana, itulah bengkel kita. Jadi anak-anak ini kalau mereka seorang anak siswa dari tamat dari sini, mereka sudah punya kompetensi Bu ya? Kompetensi, iya, mudah-mudahan seperti itu. Untuk misalnya jadi mekanik sepeda motor. Iya, iya. Gitu, ya. Terus gini Bu, tentu kan ini sekolah ini kan punya fasilitas ya, karena kan nggak mungkin juga seorang sekolah SMK itu nggak punya tempat fasilitas. Iya. Gimana Bu fasilitas, boleh Bu cerita sedikit? Fasilitasnya kalau apakah mau satu-satu Pak jurusan yang kita Enggak, sampaikan? Karena kita kepengen ini sobat teman-teman semuanya bisa lebih kenal Iya. SMK YPD, bagaimana fasilitasnya, apa begitu. Fasilitasnya itu Pak sesuai dengan jurusannya. Kalau dilihat dan sudah dilihat juga oleh pengawas, pengawas sekolah, itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain ataupun sekolah negeri kita. Jadi SMK YPD ini
SMK swasta yang tertua Bu ya? Iya, yang tertua. Tapi masih tetap eksis Bu? Masih tetap eksis sampai sekarang. Wow. Ya, ke-4 jurusan. Alhamdulillah, luar biasa Bu ya? Iya. Gitu Bu, kira-kira gimana Bu SMK itu kok bisa sampai sekarang eksis? Masyarakat sudah banyak mengenal. Apa sih yang Ibu lakukan misalnya begitu? Kita fasilitasnya apa yang diharapkan siswa untuk perkembangan zaman. Ini perlu Bu, sekarang ini alat yang seperti ini kita sediakan. Contohnya podcast SMK YPD ini pun mengelolanya itu siswa gitu, tapi jurusan sesuai dengan jurusannya, yaitu komputer jaringan tadi. Jadi perlu band Bu, kita belikan band. Sampai dan sekarang ini pun kita melaksanakan untuk menggairahkan semangat anak-anak untuk olahraga. Sekarang kita itu mengadakan turnamen sepak bola di lapangan Brimob sekarang, sampai sekarang masih berlangsung gitu. Jadi mungkin Bu, Jadi tetap eksis, dia dikenal masyarakat gitu. jadi mungkin SMK swasta yang satu-satunya membeli podcast itu SMK YPD Bu ya? Iya. Waduh, ayo teman-teman, Pada masa ini ya, sekarang. kita bangga ya bahwa SMK YPD sekarang sudah punya podcast. Jadi buat kamu-kamu yang ingin lebih jelas tahu tentang SMK YPD, ya selalu ikuti konten-konten podcast SMK YPD. Tadi masalah apa Bu ya? Masalah fasilitas. Kemudian biasanya Bu kalau anak-anak yang setelah lulus dari sini, mereka itu kebanyakan kerja di mana itu? Ada yang sekarang menjadi angkatan, yaitu misalnya polisi. Polisi di ini 10 orang ada di Kota Tebing Tinggi. Semalam pun Brimob ada 2 orang. Di Sigura-gura makanya kita bisa gampang ataupun mudah untuk kunjungan ke Sigura-gura, PLTS Sigura-gura, karena ada di sana alumni siswa kita. Oh, jadi setiap tahun itu SMK YPD punya program, iya. Program misalnya mengadakan kunjungan industri, iya, ke lapangan. Itu apa Bu? Maksudnya itu berapa lama, setahun sekali atau gimana itu? Itu setahun sekali kita laksanakan programnya, itu setiap jurusan. Jadi jurusan teknik pemesinan khususnya ke Sigura-gura, PLTS Sigura-gura. Oh iya Bu ya. Iya. Oke, kemudian gini Bu, sekarang kan sekolah SMK ini kan ada apa ya, ekstrakurikuler Bu ya? Iya. Bisa Bu cerita tentang apa dan bagaimana kegiatan ekstrakurikulernya di sini gitu? Ekstrakurikuler dilaksanakan setelah pulang sekolah. Oh iya. Iya, itu teknik komputer jaringan. Di luar dari pembelajaran sehari-hari, mereka belajar yang lain lagi tentang komputer. Itulah nanti mendesain rumah. Jadi memperbaiki itu kan, kalau di teknik komputer jaringan kan nggak ada memperbaiki sebenarnya, sama desain rumah. Karena dia itu multimedia, tetapi kita tambahkan untuk tambahannya mereka ekskul. Ada ekskul Iya, sore. Kalau teknik bisnis sepeda motor pun seperti itu juga. Jadi kelas 11 itu sudah bisa membongkar mobilnya dan sepeda motornya dan kembali dipasang kembali. Dan dibongkar. Itu Bu, anak-anak yang tamatan dari SMK YPD ini ya bakal menjadi apa Bu ya, mekanik handal masa depan ya Bu ya. Mudah-mudahan lah Pak. Amin. Asalkan mereka tetap semangat, saya pun tetap semangat memfasilitasi apa yang mereka pinta butuhkan. Oh iya. Jadi apa Bu, sekarang kan lagi ada kegiatan ekstrakurikuler itu, misalnya sepak bola ada Bu ya? Iya, sepak bola. Itu bagaimana Bu apanya? Ini sepak bola ini untuk menggalakkan olahraga supaya jangan anak-anak asik bermain HP yang tak jelas juga. Ini tahun keempat kita laksanakan, itu biayanya murni dari sekolah. Tahun pertama futsal dan bola voli diadakan di lapangan SMK YPD, tahun kedua juga, tahun ketiga, dan sekarang untuk merubah suasana supaya keluar dari SMK YPD kita coba bola kaki ya, karena ketepatan kalau bola kaki di lapangan kita kurang lebar kali, tetapi kalau futsal sudah kita laksanakan, sekarang kita laksanakan itu memperebutkan trofi dari SMK YPD. Juga ada itu Pak, uang pembinaan Pak. Juara satu aja 3.500.000. Jadi itu untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dalam kegiatan olahraga Bu ya. Olahraga. Kalau misalnya tentang keagamaan begitu. Tentang keagamaan tetap kita laksanakan.
Dan sekarang ini pun memang pelajarannya itu di sekolah kita tambahkan itu pembelajaran tahsin, Pak. Oh, itu tahsin apa itu? Ada tahsin, pembelajaran pembacaan Al-Quran. Wah, itu anak-anak sampai diajari begitu? Iya, sampai diajari. Walaupun kita sekolah umum, tetap kita laksanakan sholat berjamaah zuhur, kita laksanakan juga. Kalau kita bulan puasa, kita melaksanakan pembagian takjil di depan sekolah, juga tadarus, Pak, sampai kita hatam, kita laksanakan di sekolah kita. Jadi Bu, ini semua kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler itu memang mendapat support Bu ya dari yayasan penuh gitu Bu ya? Iya, dapat support dari yayasan penuh. Jadi Bu, kemudian gini, ini kan namanya SMK ini kan harus apa Bu ya, punya banyak kompetensi ya. Iya. Tentu kan Ibu juga punya guru-guru yang pastilah yang handal Bu ya. Iya. Gimana Bu masalah guru kita di sini, kemampuannya atau apa? Iya, kemampuannya gurunya rata-rata kan, Pak, di sini kan yang udah ada 10 tahun mengajar. Oh, sudah. Yang asesor pun termasuk saya sudah ngambil asesor. Guru TKJ-nya pun ada, TBSM-nya pun ada yang mengambil sertifikat asesor juga, dan bisa diandalkan untuk menambah kompetensi siswa. Jadi sudah sertifikasi semua Bu ya? Ya, termasuk Waduh, guide bahasa Inggrisnya luar biasa. Jadi ini luar biasa Bu ya. Jadi kalau gitu Bu, sekolah SMK YPD ini nggak apa ya, artinya nggak jauh beda dari masalah kemampuan dengan SMK negeri. Iya, tidak. Jadi kalau anak-anak Bu, masalah disiplinnya saya pikir bagus ya Bu. Disiplinnya bagus. Kita Senin, Selasa, Rabu memang ada pelanggaran, tetapi kan sudah minim. Oh iya. Ya, tetap kita ingatkan. Terus Bu, ini apa prestasi anak-anak gimana Bu, bisa cerita Bu? Prestasi anak-anak sekitar bulan 11 tahun 2024 itu lomba teknik komputer jaringan kita bawa ke Caltech Pekanbaru, Bu, ya? itu mendapat juara 4, urutan keempat, itu perdana. Juga lomba di Indako dari teknik sepeda motor, memang belum bisa Pak kita juara 1, 2, 3, tetapi sudah siswa kita itu sudah kuat mentalnya, berani tampil di depan di luar sekolahnya. Terus saya dengar ada juga siswa SMK YPD ini yang diterima apa itu Bu, melalui bakat apa, penelusuran bakat ya? Iya. Di Aceh benar Bu? Iya, ada. Di Aceh Bu ya? Iya. Jadi setiap tahun ada yang Ada. masuk di mana itu Bu ya? Malikul Saleh, Polmed dan Unimed, itu pilihan mereka. Tapi memang walaupun tidak 100% masuk perguruan tinggi, tetapi mereka memilih swasta. Kenapa? SMK itu diharapkan kan Pak bekerja dulu. Oh gitu. Iya, dianggap mereka utamanya bekerja dulu, jadi memilih perguruan tingginya itu swasta supaya bisa sambil bekerja. Kalau ini Bu, kegiatan dalam bidang kesenian itu misalnya? Kesenian, kita ada bela diri, itu ada karate. Kita ada karate kesenian, kita ada band SMK YPD yang akustik drumnya, gitar listriknya pun kita sediakan. Oh, seperti begitu Iya, ya? iya. Jadi sobat teman-teman semuanya, kita sudah bisa mendengar ya bagaimana Ibu Kepala Sekolah begitu care ya, begitu besar perhatiannya terhadap SMK YPD. Nah, untuk sobat teman-teman semua, kalau ingin sesuatu bertanya, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SMK YPD ya. Karena ini Bu, biasanya kalau pendaftaran itu kapan Bu ya dimulai ya? Pendaftaran mulai sekarang pun sudah kita mulai, supaya juga tahu alumni dan juga masyarakat sekitarnya. Kita sudah 11 tahun akreditasi A. 3 periode sudah akreditasi A kita dapatkan. Itu maksudnya Bu, kalau akreditasi A itu bisa Bu dijelaskan apakah maksudnya seperti apa itu begitu? Akreditasi A itu mendapatkannya itu semua data-data kita upload. Setelah itu nanti asesornya datang langsung untuk melihat di lapangan apa yang kita upload itu benar apa tidak.
gurunya berapa yang sarjana, berapa yang asesor, siswanya, dan kegiatan kita keagamaan, ekstrakurikuler semua diperiksa di sini, kebersihannya kita diperiksa juga. Dan kita di sini Pak, setiap pembagian rapot itu ada beasiswa, tetapi bukan siswa yang akademik semua, tetapi non akademik pun kita berikan beasiswa. Wow, ada juga beasiswa. Iya, misalnya dia nggak dari akademik, mungkin dia ikut paski, kita kasih itu pembinaan, uang pembinaan kita kasihkan kepada mereka. Jadi misalnya gini Bu ya, kan ada anak-anak yang misalnya nggak punya kemampuan, misalnya dalam masalah finansial, Ekonomi apa, gimana Ibu menyikapinya? Kita menyikapinya Pak, kita lihat ekonominya dulu. Ada yang 50-50, 50 dari orang tuanya, 50 dari sekolah. Ada yang full dibayar oleh sekolah, uang sekolahnya di sini. Iya. Iya. Bahkan sering kita lihat, kita data kalau pakaiannya kurang baik atau rapi untuk dipakai ke sekolah, itu akan disediakan sekolah. Itu ada buktinya nanti. Kalau mau lihat buktinya, silakan berkunjung ke sekolah SMK YPD, bisa ditanya siswanya siapa ya yang kita bantu itu. Jadi misalnya kalau anak-anak yang berprestasi misalnya juara, ada fasilitas apa yang didapat itu Bu? Misalnya apakah ada pemotongan uang sekolah atau apa gitu? Setiap siswa yang lomba itu uang transport digratiskan dan uang saku digratiskan. Dan saya pernah menyampaikan sama siswa, apabila ada di antara kalian juara 1, 2, 3 lomba di luar sekolah, saya gratiskan 3 tahun. 3 tahun tak usah bayar uang sekolah, gratis. Tapi memang ketepatan belum ada, tetapi kalaupun tidak juara itu tetap kita kasih uang pembinaan, tetapi bukan uang sekolah sampai 3 tahun Pak. Tapi sudah kita janjikan, kita berusaha, mungkin belum rezeki kita, kalau juara 1, 2, 3 akan kita gratiskan uang sekolah 3 tahun. Itu udah janji dari pihak sekolah dan yayasan itu. Luar biasa ya Bu ya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Adila ya, Kepala Sekolah SMK YPD. Saya ini dengar-dengar Ibu katanya suka traveling Bu ya? Iya, suka traveling ya. Karena udah 1 minggu atau 6 hari Pak kita bekerja, jadi adalah suasana melihat pemandangan di luar sana, jadi kita traveling kemana-mana, walaupun yang dekat-dekat sekitar Indonesia juga, sekitar Sumatera Utara aja sih Pak. Jadi ada nggak kemungkinan anak-anak ini yang punya traveling, bisa nggak bakal diajak begitu nantinya? Dan saya traveling itu sering juga sih bawa anak-anak, bisa 3 orang, bisa 2 orang. Iya, sering saya bawa, minimalnya ke Perapat nginap saya bawa itu siswanya. Yang mana yang misalnya Pak, kalau ada kegiatan dia sangat antusias membantunya, itu akan kami bawa. Nah, traveling anaknya itu yang antusias dalam kegiatan, misalnya kita mengadakan maulid, dia sampai 3 hari mempersiapkan itu, kita lihat. Nah, seperti itu yang kita nilainya. Jadi semua Ibu biasanya kalau suka traveling itu daerahnya di sekitaran Tebing Tinggi Bu ya? Tebing Tinggi minimalnya Pak, malam minggu. Oh iya, luar biasa ya. Nah ini sobat teman-teman, bagi yang suka traveling, ikut biasanya apa itu Bu? Diving ya, apa itu? Apanya itu? Yang ikut arus itu ya, apa namanya? Iya, arung jeram. Sudah dicoba juga ya, arung jeram. Untuk sobat teman-teman semuanya yang suka arung jeram, yuk nanti gabung dengan Ibu Adila ya. Dan saya suka pula yang perjalanan itu agak menantang gitu Pak. Oh begitu, iya. Terus Bu begini, ini kan SMK YPD ini kan di lingkungannya kan sekitarnya kan semua masyarakat gitu ya. Iya. Terus apa sih cara Ibu ya untuk mengenalkan SMK YPD ini di masyarakat sekitar gitu? Contohnya itu kita buat tadi Pak, turnamen. Oh turnamen. Nah, kita buat turnamen. Terus kalau adalah siswa kita yang misalnya ada kemalangan, itu saya tetap usahakan datang, dan siswa kita kirim dan guru juga kita kirim ke sana. Juga kalau ada pun siswa bukan kemalangan, mungkin bergembira diundang ulang tahun, itu tetap saya usahakan saya langsung datang ke tempat siswa itu supaya kita nampak menjalin silaturahmi lah. Seperti itulah kita, walaupun jauh Pak, misalnya Palombang,
penggalangan itu tetap kita datangi. Dolok malah pun ke dalam itu saya datangi, berkunjung dengan orang tuanya. Jadi sampai ibu pas sekolah harus turun tangan juga gitu? Iya. Waduh. Sedangkan yang kecil aja Pak, ulang tahun kita datangi loh. Luar biasa ini ya. Nah, jadi buat sobat teman-teman semua, mungkin kita sudah tahu ya gimana SMK YPD itu. Nah, mungkin di antara kalian yang ada pengen untuk ikut mendaftar, kira-kira ini Bu, pendaftarnya ini masa pendaftarnya berapa lama ini Bu nanti? Kita buat pendaftaran itu kalau kita mulai bulan Mei. Bulan Mei. Oh iya. Sampai awal bulan Juli. Bulan Juli. Oh itu iya, pendaftaran. Iya. Terus tadi ada 4 jurusan Bu ya? Iya. Teknik pemesinan, teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, ya teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, terus teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Jadi buat teman-teman semua, sobat-sobat semua yang ingin mendaftar, ya terus Bu, kira-kira syaratnya apa aja? Syaratnya itu fotokopi SKUS, karena kan ijazah belum keluar. Oh iya. 1 lembar fotokopi KK. Kalau ada KIP-nya nomor 1 itu akan kami minta fotokopi KIP. Bantuan dari pemerintah. Oh, ada bantuan Bu iya. Ya? Dapat juga Bu ya? Iya dapat. Malah kalau nggak ada KIP-nya pun itu kan kami usahakan supaya dapat. Karena saya pun ada username-nya untuk bantuannya langsung ke Sopiantan ada. Yang kita data lihat yang kurang mampu ekonominya akan kita bantu seperti itu. Tapi kalau dia ada kartu KIP-nya, fotokopinya itu langsung cair itu Pak, cepat cairnya. Jadi ini gratis uang pendaftaran Bu ya? Gratis uang pendaftaran. Wow, ya ayo sobat teman-teman semua jangan ragu ya. Jangan ragu, kita langsung aja daftar di SMK YPD. Jadi gratis Bu ya? Iya. Dan tahun ini 20 pendaftar pertama itu kita gratiskan baju seragam batiknya dari sekolah. 20 pendaftar pertama akan kita gratiskan baju batik. Jadi ingat ya sobat teman-teman iya. semua, 20 pendaftar pertama akan mendapat baju seragam gratis. Jangan lupa. Iya. Waduh, luar biasa. Kira-kira begini Bu ya, apa sih harapan Ibu ke depan untuk SMK YPD? Harapan saya ke depan, walaupun siapa pemimpinnya, bukan harus saya, mungkin masih ada di belakang mungkin yang lebih maju. Mudah-mudahan SMK YPD ini lebih maju dari yang saya pimpin sekarang, lebih sukses, dan siswanya nomor 1-nya berdisiplin dan bisalah bermental kuat dan semangatnya untuk maju itu. Siswa-siswi ini apalagi sekarang kita zamannya gadget kata orang kan, tambah teknologi ini semakin meningkat, pandai-pandailah kita sebagai pemimpin juga guru-guru betul-betul lah memperhatikan siswa kita ini supaya tamatan SMK YPD ini betul-betul dikenal masyarakat. Memang pernah kita dengar, karena ini kita semuanya rata-rata laki-laki kan Pak. Memang ada perempuannya. Teknik kendaraan ringan pun perempuannya ada. Teknik sepeda motor pun ada perempuan, tapi minim. Jadi ya memang Bapak Ibu gurunya itu bekerja keras. Kenapa? Karena yang diurus itu ada laki-laki. Jadi jangan ada dibilang SMK YPD itu susah lo ngajar di sana. Nggak ada susahnya. Malah kita asik. Kenapa? Jurusannya banyak, macam-macam, kompetensinya macam-macam, siswanya pun lebih banyak laki-laki, lebih banyak tantangannya, kan gitu. Apalagi SMK YPD ini gampang Pak dikunjungi, bisa dari depan, bisa dari belakang, terserah. Iya, bisa saya. Mobil pun bisa masuk, mulai dari depan sampai ke belakang bisa. Jadi aksesnya gampang. Baik, saya pikir kita sudah semuanya tahu. Jadi saya pikir Ibu sosok kepala sekolah yang luar biasa ya. Begitu besar perhatiannya untuk kemajuan SMK YPD. Ya mudah-mudahan, saya pikir begini Bu ya, kalau namanya tantangan itu pasti banyak Bu ya. Banyak. Tapi biasa ya, pemimpin
yang kuat itu harus tahan dengan cobaan Bu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa baik lagi. Saya pikir waktu juga lah Bu yang Iya. harus saya ucapkan terima kasih banyak Bu ya. Mudah-mudahan edisi perdana hari ini launching perdana podcast SMK YPD ya, narasumber perdananya ya Ibu Kepala Sekolah. Jadi sobat teman-teman semua ya, kita sudah mendengar ya penjelasan apa dan bagaimana tentang SMK YPD. Mudah-mudahan semuanya itu bisa memberikan input yang bagus untuk sobat dan teman-teman semuanya. Harapannya bagaimana SMK YPD bisa baik, sukses ke depan. Dan sobat teman-teman semuanya jangan lupa klik tombol subscribe ya. Kemudian agar ini bisa lebih berkembang, kan nggak harus repot kan? Silakan subscribe dan share. Kalau misalnya punya sesuatu yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti Ibu Kemsek langsung membalas. Baik, saya pikir terima kasih atas perhatian Bu ya, atas kehadirannya dan atas atensinya, dan saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat selalu. Oke Bu ya, terima kasih Bu ya. Selamat pagi juga. Subscribe to my channel.